tapi jumlah harus saling tahu. Maka itu dalam setiap konseling pernikahan saya akan ngomong masalah ini. Misalnya saya tanya mereka masing-masing, kalau dalam pernikahan ini papa, mama, atau orang tua memberi harta, harus tanya, "Pa, Ma, atau Ma, ini untuk saya atau untuk kami?" Ini penting. Maaf ya orang tua. Kenapa? Kalau sampai papa jawab, mama jawab, "Enggak, untuk kamu saja, karena besan mama itu miskin." Misalnya, ngerti contoh ini? Maaf, saya cuma beri contoh. Terimalah dengan penuh syukur, karena sebagai anak diberi. Tapi, titipkan. Saya titip dulu. Kalau saya perlu, saya akan pakai. Kenapa harus titip? Ini jadi bahaya. Nanti orang tua sering telepon, "Masih ada nggak itu? Kamu kasih nggak panutan tamu?" Nah, maaf, ini cuma contoh saja. Maka itu nggak boleh pisah harta. Kalian boleh punya nomor email address yang berbeda, password harus saling terbuka. Punya handphone, punya PIN harus saling kasih tahu nomor PIN-nya berapa. Awas. Jadi kata telanjang itu luar biasa. Tidak ada rahasia apapun. Suami istri, mari kita jujur. Pembahasan terbanyak sebelum kita tidur. Ya, dengarkan ini. Biasa bukan? Walaupun sengantuk-ngantuknya kita, biasa begitu naik tempat tidur pasti belum langsung tidur. Nah, ini penting. Pembahasan yang terbesar di tempat tidur itu bahas masalah apa? Celakalah suami istri kalau sekian puluh persen pembahasannya duit terus. Dari malam tidur ngomong duit, pagi duit, berak duit, semuanya duit. Itu dodo mata duitan betul-betul itu. Kalau hubungan antara suami istri, pokok diskusi terbesar adalah uang, kita celaka jadi manusia, saudara. Anak-anak kita kasihan. Pembahasan yang terbaik kalau sudah punya anak ya, selalu memikirkan masa depan anak ini mau jadi apa. Pikirkan, doa, minta hikmat Tuhan. Baru mikirkan Tuhan berkenan bagaimana. Maka itu suami istri penting apa yang kita omong sebelum kita tidur. Nah, yang lebih celaka kalau tidurnya sendiri itu yang repot. Ingat suami istri yang sudah bisa ranjang bertobat juga hari ini. Kasihan anak-anak. Saya tuh pernah sering alami itu. Ada anak siapa, "Om, mama papa tidurnya lain-lain tempat tidurnya, masih kecil." Anak-anak itu heran, kenapa? Harta terpenting dalam pernikahan itu cuma satu. Dengarkan, harta terpenting dalam pernikahan cuma satu. Bukan emas berlian, bukan deposito, bukan surat saham, bukan surat tanah, bukan ini. Tapi harta terpenting adalah pengampunan. Catat baik-baik, suami istri harus kaya dengan pengampunan. Karena masalah akan terus datang dalam kehidupan kita. Kalau kita suami istri murah pengampunan, rumah tangga itu aman luar biasa. Jadi komunikasi dan keterbukaan. Kalian salah satu boleh tidak ngomong, diizinkan, kecuali cuma satu sebab, giginya sakit 3 dan sariawannya penuh di mulut, itu baru nggak ngomong. Kalau nggak sakit gigi, nggak sariawan, nggak ngomong, awas. Karena komunikasi itu penting. Apalagi kalau karena kerjaan atau karena apa terpisah berapa lama. Ya sekarang ada SMS, ada telepon gampang, nggak ada alasan. Tapi harus cerita begitu ketemu apa saja yang sudah terjadi. Komunikasi. Yang terakhir, kenapa sih kita menikah? Nah, ini harus kita tahu jawabannya. Karena banyak orang menikah nggak tahu sebabnya. Saya sering kali buat pertanyaan, kenapa kamu kawin? Nggak tahu, mama itu yang ribut. Nah, kalau ada yang kawin gara-gara mamanya, itu berarti mamanya ingin cepat punya cucu. Nggak usah begitu, berikan boneka aja. Saya tanya, kenapa saya kamu kawin? Yang lain kawin semua, masa saya enggak? Loh, bukan begitu, ngawur aja. Kenapa kamu menikah? Oke, ini pertanyaan penting. Bukan karena usia juga, bukan karena nggak tahan seks, bukan. Alkitab menulis, alasan menikah cuma satu. Karena Tuhan yang di surga ingin menyatakan diri di dunia lewat pernikahan. Kalau semua pernikahan punya dasar ini luar biasa. Saya akan akhiri dengan ayat itu. Matius pasal 18. Ayat yang ke-19. Matius 18 ayat yang terakhir. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika
dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, kata ini penting ya, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, siapa yang pernah menggunakan ayat ini tapi nggak terjadi, berarti bukan suami istri. Tidak ada ayat di Alkitab yang sehebat ayat ini. Minta apapun juga, permintaan maka dikabulkan oleh Bapakku di surga. Hebat sekali. Ternyata bukan sembarang dua orang. Dua orang yang sepakat. Dan dua orang yang sepakat itulah suami istri. Kapan suami istri sepakat? Nanti. Maka itu janji nikah nggak boleh dihafal. Harus keluar dari hati. Kalau dihafal itu nggak bagus. Harus dari hati terus. Kesepakatan kita justru waktu kita menikah. Kalau saudara tadi catat Malaki 2:16, saudara nanti baca Malaki 2:14-15. Satu-satunya kalau kita melihat janji-janji Bapa kita, Dia hadir, memberkati, menyertai. Itu ratusan ayat di Alkitab. Tapi cuma satu Dia hadir menjadi saksi. Waktu kita menikah. Maka itu kalian dua yang paling penting dalam pernikahan ini bukan waktu cincin, bukan waktu tangan pendeta, bukan. Tapi waktu kalian mengucapkan janji itu bahwa aku nggak akan menceraikan, aku akan setia, terus ucapkan itu sehingga Tuhan hadir menjadi saksi. Nah, itulah kesepakatan. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kalau suami istri diberi janji sehebat ini, meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan. Kalau begitu ada nggak masalah yang nggak selesai dalam pernikahan? Ada tidak? Tidak. Jadi kalau suami istri selalu sepakat, tidak ada masalah yang nggak pernah selesai di pernikahan itu. Karena Papa jamin, minta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Maka itu jangan cerai. Percuma. Kalau ada masalah, ayo kita buat. Saudara, tanggal 1 September yang lalu, itu kami bahagia sekali. Berkati pernikahan yang sudah berusia 12 tahun, tapi 9 tahun cerai. Jadi kawin cuma 3 tahun. Bukan cerai resmi, tapi sudah 4 kali pengadilan. Hakimnya orang Islam lagi, yang mendapatkan sudah Islam. Malu nggak ini? Ya, mereka dulu memang menikah belum Kristen. Akhirnya mereka bertobat sama-sama, dan mereka diberkati dalam pernikahan kudus. Anaknya sudah 2. Saudara, kesaksiannya luar biasa. Dipanggil teman-teman yang kenal hidup mereka, dan mereka dipulihkan. Tadi siang saya masih telepon mereka, aman rumah tangganya luar biasa. Ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini selalu dipakai kalau mau mulai kebaktian atau mau mulai persekutuan doa. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Bukan, ayat ini nggak bicara soal kebaktian gereja. Tapi 2 orang pertama itu di ayat 19, itulah suami istri. Yang betul ada begini terjemahnya. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Ini Yesus. 2 orang pertama itulah suami istri, dan kalau 2 orang jadi suami istri, lalu ada orang-orang ketiga, siapa mereka? Anak-anak. Jadi kalau suami istri kumpul dengan anak-anak, Yesus itu hadir. Yesus hadir sebagai raja segala raja, maka surga juga hadir. Jadi inilah tujuan pernikahan. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyatakan Yesus hadir bukan di kebaktian, tapi di keluarga. Maka itu kalau orang tanya kenapa saudara menikah, jawabannya karena aku ingin menghadirkan Yesus dan surganya ke bumi ini. Dalam keluarga